Angga. Halo, selamat sore teman-teman semua. Ya, Sore Mas Angga. hari ini kita mau seminar, jadi seperti janji saya di meeting-meeting sebelumnya, jadi kan saya bilang kalau yang mungkin mau tanya-tanya produk bisa ditahan sampai hari Sabtu, karena di hari Sabtu ini kita biasanya bakal ngadain seminar kesehatan ya. Jadi kebetulan hari ini kita mau bawain tentang produk serum yang Sensei suruh. Jadi hari ini juga lebih ke arah beauty seminar sih, sebenarnya bukan health seminar ya. Karena biasanya kan kita itu bahas mungkin tentang kayak kusi, subarasi, atau topik-topik kesehatan yang lebih ke arah general gitu. Tapi kalau yang ini benar-benar lebih mengerucut ke kesehatan kulit. Nah, jadi topik hari ini kan tentang kulit. Terus kita mau bahasnya tentang apa nih? Hari ini kita mau bahas tentang hiperpigmentasi. Jadi itu sih kayaknya kayak flag-flag gitu masuk sih harusnya. Jadi Ya. Kita mau bahas hyperpigmentation dan menyangkutnya ini ke produk yang Sensei suruh serum ya. Jadi bukan yang superfood karena Sensei suruh ini pengaplikasiannya jelas ditaruh di kulit gitu loh, maksudnya di permukaan kulit, untuk di permukaan kulit. Dan hari ini udah ada speaker, jadi hari ini speaker saya sudah mengundang salah seorang speaker yang emang mungkin teman-teman juga pasti udah semuanya tahu. Hari ini sudah hadir Dokter Kiki. Ini Halo. udah ada di layar teman-teman semua. Selamat sore, Dok. Sore Mas Angga. Suara saya jelas? Nggak ada suaranya ya, Dok? Oh, udah di ini belum? Nggak ada suara ya? Kayak tadi ketutup itu pentolan Oh, speaker. speakernya ya. Iya. Sekarang jelas nggak? Aman, jelas sekarang. Oke. Oke, Dok. Gimana, Oke. sehat kan, Dok? Kayak Sehat Mas Angga. kita makin bersih aja nih, Dok. Makin bersih. Aduh, Mas Angga juga makin sehat ya. Ya, jadi kira-kira hari ini kita mau bahas apa mungkin kalau dari sisi Dokter Kiki ini, maksudnya hari ini kan topiknya hiperpigmentasi. Kira-kira apa sih itu hiperpigmentasi, Dok? Jadi sebenarnya kan secara umum hiperpigmentasi itu adalah penumpukan dari pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu adalah yang memberi warna pada kulit kita. Ya, jadi pemberi warna sel kulit terutama dalam hal ini warna gelap. Nah, jadi kalau namanya hiperpigmentasi berarti ada peningkatan produksi pigmen melanin pada satu titik sehingga dia menjadi lebih gelap. Misalnya pada kulit itu dia seperti noda-noda hitam gitu. Nanti ada beberapa jenisnya, nanti di slide akan kita bahas satu persatu. Gitu. Jadi penumpukan sel kulit, penumpukan sel pigmen kulit yang memang nanti pemicunya banyak, ada yang dari matahari, atau kemudian dari faktor intrinsik atau dari proses penuaan itu sendiri. Makanya nanti selain dari pemeliharaan atau perawatan, kita juga membutuhkan perlindungan dari sinar matahari yang optimal. Seperti itu, Mas Angga. Oke. Jadi kira-kira mungkin penjelasan secara luasnya kayak begitu ya. Jadi tapi ini sekarang saya akan share slide. Jadi nanti Dokter Kiki bakal bantuin saya untuk menjelaskan slide-slide ini ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau yang mau tanya-tanya bisa ditaruh di terakhir, ditahan dulu mungkin pertanyaannya, ya kan? Jadi kita kalau bisa mendengarkan dulu penjelasan dari Dokter Kiki. Oke, saya share ya, Dok ya. Boleh. Oke, jadi selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dr. Supri Siagian, akrabnya dipanggil Dr. Kiki. Saya bergerak di praktisi di estetika kesehatan, ya, bidang kecantikan kulit. Nah, sore ini kita akan bicara mengenai hiperpigmentasi yang lebih banyak kita kenal sebagai flek hitam di wajah. Nah, jadi flek hitam itu adalah sebenarnya kumpulan dari pigmen alami, tetapi pada saat atau melanin itu sendiri, tetapi ada saatnya dia terakumulasi lebih, jadi produksinya menjadi berlebih atau hiper, ya.
Nah, saat produksinya menjadi berlebih, dia akan muncul sebagai noda-noda hitam, ya, baik di wajah maupun di bagian tubuh lainnya. Nah, pada beberapa jenis kulit yang mungkin akan lebih terlihat cenderung lebih jelas itu pada orang-orang yang berkulit lebih cerah. Oke, mungkin teman-teman di rumah punya nih, ada fleknya bermacam-macam, ada yang lebar gitu, ada yang muncul setelah melahirkan, ada yang munculnya setelah jerawat, kemudian nodanya susah hilang dan menghitam, seperti itu. Ada yang muncul juga pada saat remaja, mulai dari usia SMP, begitu. Kemudian dan ada juga flek hitam ini, noda hitam ini di bawah lahir ya, di bawah lahir. Kemudian semakin dewasa bentukannya atau tampilannya semakin jelas. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, secara umum flek hitam itu dibangun oleh produksi berlebih dari pigmen pemberi warna kulit atau sel melanin yang berlebih ya di satu tempat. Oke, next slide Mas Angga. Nah, penyebab flek itu sendiri sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu adalah faktor intrinsik ya. Faktor intrinsik itu dari dalam tubuh sendiri. Nah, dari dalam tubuh sendiri itu pemicunya banyak sekali ya. Ada yang dia karena proses penuaan ya. Saat proses penuaan berlangsung, proses pigmentasi juga menjadi berlebih ya, menjadi hiperpigmen. Nah, kemudian ada juga karena penyakit ya, itu juga faktor intrinsik, beberapa gangguan, salah satunya misalnya gangguan fungsi hati juga salah satu impact-nya pada kulit itu adalah peningkatan produksi melanin ya. Jadi di kulit juga bisa muncul noda-noda hitam. Kemudian ada juga faktor intrinsik yang disebabkan oleh karena di bawah lahir ya, faktor herediter ya, seperti yang disebut nanti cafe au lait atau mungkin di masyarakat awam ada yang disebutnya tompel atau tembong seperti itu juga proses akumulasi pigmen melanin pada satu titik, tetapi itu di bawah lahir. Nah, kemudian kalau dia yang faktor ekstrinsik atau yang dari luar itu salah satunya adalah karena paparan sinar matahari tanpa perlindungan sunblock yang optimal ya. Ya, jadi makanya ke depan teman-teman harus perhatikan bahwa penggunaan sunblock itu sangat krusial ya. Bagaimana penggunaannya, kemudian kewajiban kita untuk me-reapply atau mengulang kembali penggunaan sunblock itu wajib karena sunblock itu sendiri juga memiliki SPF atau sun protection factor, itu adalah usia ya, usia perlindungan dari sunblock itu sendiri. Jadi durasi perlindungannya gitu. Nah, kemudian bisa ditambahkan lagi nanti oleh misalnya perlindungan secara fisik jika memungkinkan seperti payung, topi seperti itu. Nah, kemudian faktor ekstrinsik lainnya adalah misalnya contohnya pada PIH atau post inflammatory hiperpigmentasi. Nah, ini adalah hiperpigmentasi karena pasca peradangan yang penyembuhannya kurang optimal ya. Misalnya pada saat pada proses penyembuhan jerawat ya, bisa terjadi hiperpigmentasi, atau pada saat perawatan ya, misalnya beberapa contohnya laser ya, beberapa tindakan laser yang mungkin menggunakan energi yang terlalu berlebih ya, misalnya energi yang digunakan karena pada tindakan laser itu ada parameternya tertentu. Jadi misalnya pada satu gangguan kulit dilakukan tindakan laser itu ada parameternya, energi yang digunakan itu harus berapa joule seperti itu. Nah, terkadang energi yang digunakan atau parameter yang digunakan itu lebih tinggi sehingga pada kulit nanti akan muncul namanya PIH ya, post inflammatory hiperpigmentasi. Nah, begitu juga pada pasca tindakan yang lainnya, bahkan peeling sendiri juga bisa menimbulkan PIH ya. Jadi memang harus diperhatikan, misalnya kalau proses peeling itu chemical peeling itu misalnya pada durasi berapa lama si bahan tadi harus bertahan di kulit atau dioles di kulit, itu juga harus diperhatikan karena jika bablas atau jika terlalu lama akan bisa menyebabkan suatu proses peradangan yang kemudian proses penyembuhannya juga akan menimbulkan
menimbulkan hiperpigmentasi atau kita sebutnya post inflammatory hiperpigmentasi. Begitu juga dengan tindakan-tindakan kita lainnya, misalnya kebiasaan kita menggosok-gosok saat menggunakan toner, kebiasaan kita menggosok dengan kapas itu juga bisa menyebabkan PIH ya, karena dia akan menimbulkan peradangan atau luka, kemudian sembuhnya akan muncul hiperpigmentasi. Begitu juga kalau teman-teman menggunakan scrubbing agent ya. Saat ini scrubbing agent itu sudah tidak dianjurkan pada kulit. Scrubbing agent itu misalnya scrub untuk wajah yang kasar-kasar itu, ya. Nah, dia kandungannya juga dia bahan materialnya agak sedikit kasar ya. Nah, ternyata itu karena kulit ini sebenarnya sangat delicate ya, sangat apa namanya? Dia memang butuh perlakuan yang khusus ya. Jadi tidak sembarangan bahwa kita harus misalnya melakukan scrubbing di wajah. Nah, ternyata scrubbing pada wajah ini juga dapat menimbulkan micro tear. Ya, micro tears itu atau luka-luka kecil ya, luka-luka kecil yang mungkin yang nantinya akan memicu kepada proses peradangan, yang mana proses penyembuhan peradangannya itu akan bisa menimbulkan hiperpigmentasi. Jadi saat ini memang penggunaan dari physical peeling atau scrubbing ini tidak dianjurkan. Ya, jadi banyak sekali masih di pasaran ada scrubbing agent yang dipasarkan saat ini memang tidak dianjurkan ya. Nah, itu nanti bisa memicu. Nah, kemudian pemulihannya itu yang akan memicu ke proses hiperpigmentasi atau yang kita sebut post inflammatory hiperpigmentasi. Nanti Sensei Suru, bagaimana Sensei Suru berperan dalam membantu perbaikan dari pigmentasi ini atau hiperpigmentasi ini nanti kita lihat pada penjelasan slide berikutnya. Silakan Mas Angga. Oke, nah ada beberapa jenis flek yang bisa muncul di wajah. Nanti kita akan bahas ada 4 jenis. Saat ini kita akan bahas dan bagaimana cara penanganannya. Oke, next slide Mas Angga. Nah, yang paling sering itu adalah melasma. Ya, melasma ini yang paling sering. Penyebabnya itu seperti yang saya sebutkan tadi bisa juga karena post inflammatory ya. Post inflammatory itu dari peradangan ya, dari peradangan atau perawatan sebelumnya, kemudian muncul peradangan, kemudian muncul hiperpigmentasi. Tetapi bisa juga karena misalnya pada wanita ibu hamil dan menyusui itu karena proses hormonal ya. Karena proses hormonal misalnya akan muncul peningkatan produksi hormon melanin yang pada kondisi ini kita sebutnya kloasma gravidarum. Jadi dia bercak melasma ini khusus ya, sangat khas. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dia itu akan melebar dari pipi kemudian hidung sampai ke pipi sebelahnya. Jadi dia bentuknya seperti kupu-kupu. Ya, ini adalah kelainan kulit yang sangat sering terjadi, ya. Sangat sering terjadi, bahkan dia munculnya bisa di atas bibir seperti kumis ya. Nah, kelainan melasma ini selain dari hormonal tadi, kemudian dia bisa dipicu oleh post inflammatory, dia bisa juga dipicu post inflammatorinya itu dipicu dari penggunaan bahan obat ya. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman pada penggunaan skincare harian harus dipastikan ya jika ada penggunaan dari suatu bahan atau produk yang bersifat racikan harus dipastikan dulu penggunaannya untuk apa, durasi penggunaannya juga harus diperhatikan. Ya, karena artinya dia racikan, dia tidak termasuk pada produk yang bernotifikasi BPOM, karena dia adalah kumpulan dari beberapa bahan, terutama termasuk juga bahan obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, jadi teman-teman juga harus pastikan ini berapa lama dipakai. Ya. Nah, kalau konsepnya bahwa kita sudah mencerahkan kulit, yang paling penting itu juga kita harus ingat, kalau malamnya kita mencerahkan dengan night cream katakanlah, nah di siang harinya, ya baik pagi, siang, sore, sampai matahari tenggelam, penggunaan dari sunblock itu memang harus benar-benar optimal, ya, dan harus di-reapply, diulang kembali. Nah, secara umum seperti yang saya sebutkan tadi bahwa
peningkatan pigmen atau produksi pigmen melanin ini dia sangat juga dipengaruhi oleh sinar UV. Jadi ibaratnya mereka berteman tuh. Makanya penggunaan dengan adanya sinar UV, kemudian proses pembentukan melanin ini akan terpicu. Makanya oleh karena itu tadi alasan dari penggunaan sunblock untuk tetap harus diperhatikan dan harus optimal ya, untuk melindungi dari efek buruk sinar matahari. Nah, kemudian itu seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah gangguan yang paling sering ya, baik terutama pada ibu-ibu. Nah, tetapi juga harus diperhatikan kelainan-kelainan hiperpigmentasi seperti melasma ini juga bisa dipicu oleh karena proses peradangan yang penyembuhannya kurang sempurna. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian yang kedua itu freckles ya. Freckles ini nih yang saya sebutkan tadi, munculnya rata-rata di usia remaja. Biasanya pada usia-usia remaja, ini juga terpengaruh pada sangat terpengaruh dengan paparan sinar matahari ya, sinar matahari. Tetapi kelainan ini juga ada tendensinya atau ada kecenderungannya. Ya, jadi misalnya karena ini adalah sel tubuh, jadi dia bersifat kecenderungan ya, bersifat kecenderungan. Misalnya jika orang tua mempunyai kecenderungan kelainan kulit seperti ini atau freckles ini, anak-anaknya juga akan cenderung untuk mendapatkan kelainan yang sama. Freckles atau spruten kalau biasanya disebut dalam bahasa awamnya. Nah, jadi dia juga bisa diturunkan, tetapi dia juga bisa kita cegah. Artinya penggunaan sunblock di usia remaja itu juga harus diperhatikan ya. Jadi karena tadi dia masih memang freckles ini juga terkait dari produksi sel melanin, yang mana produksi melanin itu juga sangat dipengaruhi oleh dari sinar matahari. Jadi memang mau tidak mau harus menggunakan sunblock secara optimal. Nah, kemudian saat ini memang freckles ini malah menjadi tren yang digunakan di filter gitu, tren make up ya. Nah, tapi sebenarnya dia adalah suatu kelainan. Dia bentuknya seperti tai lalat kecil-kecil, tetapi dia bergerombol ya, berkumpul mulai dari pipi, hidung sampai menuju ke pipi. Kurang lebih seperti melasma, cuman kalau melasma itu dia penyebarannya dia rata ya. Nah, kalau freckles ini dia seperti tai lalat kecil-kecil seperti itu. Tapi dia khas juga berbentuknya dari pipi kanan kiri, kemudian dia juga di daerah hidung. Nanti bisa teman-teman bisa lihat di rumah, di anggota keluarga mungkin, karena ini sangat khas. Dia munculnya mulai dari usia remaja. Ya, saya pernah menemukan satu kasus dia munculnya di usia remaja, tapi karena penanganannya tidak tepat atau tidak ditangani sejak dini, kelainannya itu sampai usia dewasa. Tetapi pada beberapa pasien beranjak dewasa, kelainan hiperpigmentasi ini bisa menurun, artinya bisa juga mengalami perbaikan, terutama begitu menuju usia dewasa, penggunaan skincare atau perawatan mulai menjadi salah satu perhatian. Ya, oke, next slide Mas Angga. Nah, seperti ini dia tadi, ya. Jadi yang mungkin di sini digambar di slide lebih jelas, dia seperti bintik-bintik coklat, ya, seperti bintik-bintik coklat. Kemudian dia berkumpul, kemudian dia juga seperti yang saya sebutkan tadi, penyebabnya bukan hanya matahari saja, tetapi juga kecenderungan ya, hereditary tendency namanya. Oke, baik. Lanjut Mas Angga. Nah, yang ini adalah KP Aulit ya. KP Aulit ini dia adalah yang diturun di bawah lahir ya, di bawah lahir. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal ada melasma, kemudian tadi ada freckles. Nah, kalau freckles ini rata-rata memang harus dibarengi dengan tindakan laser ya. Nah, kalau dia melasma dengan tindakan topikal atau penggunaan misalnya salah satunya serum sensesuru, kemudian penggunaan sunblock yang optimal, dia dapat mengalami perbaikan yang lebih baik. Tetapi kalau freckles
dia memang harus dibarengi dengan tindakan laser. Nah, begitu juga dengan kelainan yang ada di layar teman-teman saat ini, dia adalah KV Aulite. Nah, dia juga salah satu hiperpigmentasi, meningkatnya produksi melanin pada satu titik, tetapi dia di bawah lahir, ya. Nah, di bawah lahir seperti tembong ya, kalau di bahasa alamnya itu bahasa awamnya itu adalah seperti tembong. Waktu lahir dia tidak waktu masih usia dini misalnya dia tidak terlalu terlihat. Tetapi begitu menuju beranjak dewasa dia baru semakin terlihat ya. Karena ini proses pembentukan pigmen berlebihnya, pigmen melanin yang berlebih ini sudah dibawa sejak lahir, memang butuh perawatan yang lebih ekstra lagi. Dan kalau dia sudah noda tanda lahir yang dibawa lahir, dia tidak dapat, kita hanya mengandalkan untuk menggunakan misalnya hanya produk yang topikal atau yang dioles, misalnya hanya menggunakan serum, hanya menggunakan krim malam, dia tidak banyak membantu biasanya. Jadi memang harus dibarengi dengan tindakan laser, ya. Nah, nanti bisa terlihat teman-teman lihat KV Aulite ini tidak hanya muncul di wajah, bisa juga muncul di beberapa bagian tubuh lainnya. Oke. Nah, dia tidak berbahaya, tetapi juga harus diperhatikan karena beberapa bentukannya bisa menuju kepada kondisi yang lebih ganas, tetapi rata-rata KV Aulite ini tidak berbahaya, tetapi memang mengganggu secara estetis. Nah, tetapi karena dia bersifat dari mutasi sel itu sendiri yang dibawa dari lahir, jadi kemungkinan dia untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih ganas masih tetap ada. Oke, next slide, Mas Angga. Ya, next slide, Mas Angga. Halo, Mas Angga. Mas Angga. Halo. Halo, Mas Angga. Mas Angga. Mas Angga. Oh, mungkin lagi ke toilet. Iya, saya lihat di jaringan teman-teman ini. Oke. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa di keep pertanyaannya. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu di akhir sesi ya. Oke, baik. Oke, saya akan. Oke, nah tadi ada melasma, ada Praeclus, kemudian ada KV Aulite, kemudian ada yang namanya lentigo ya. Nah, lentigo, saya akan bacakan, saya memiliki slide-nya secara offline. Nah, jadi lentigo itu, solar lentigo itu salah satu tanda penuaan ya, salah satu tanda penuaan salah satu tanda penuaan yang paling sering terjadi pada usia lanjut ya. Dia bentukannya itu hampir sama seperti KV Aulite ini, tetapi dia cenderung kadang dia lebih menebal seperti itu ya, lebih menebal. Jadi solar lentigo ini hampir mirip tetapi tidak sama. Oke, ini dia. Jadi dia tidak sama, jadi dia lebih banyak ditemukan memang pada salah satu tanda-tanda penuaan yang paling umum itu adalah solar lentigo. Ya, dia bisa muncul di wajah, dia bisa muncul di lengan juga. Nah, termasuk ini adalah kelainan yang memang salah satu tanda yang paling umum pada proses penuaan dari solar lentigo itu juga muncul rata-rata pada usia lanjut. Nah, tetapi saya pernah menemukan juga kasus bahwa solar lentigo ini muncul pada proses penyembuhan radang yang tidak sempurna ya. Awalnya mungkin hanya PIH ya.
Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa post-inflammatory hiperpigmentasi itu dia cenderung lebih penyembuhannya lebih baik, bahkan jika dibiarkan pun misalnya hanya menggunakan sunblock dia dapat sembuh dalam 2 sampai dengan 3 bulan, ada yang sampai 4 bulan gitu. Nah, tetapi ada juga saya temukan bahwa kasus PIH yang tidak tertangani dengan baik, dia bentukannya itu di kemudian hari dia akan muncul seperti solar lentigo ini. Solar lentigo ini lebih pekat ya, lebih pekat, kemudian dia kalau dibiarkan terus dia selain dari proses produksi melaninnya yang meningkat, dia juga proses selnya itu bisa berproliferasi, jadi dia bisa naik kayak menebal seperti itu. Nah, dia rata-rata timbulnya di wajah maupun di bagian tubuh yang lain. Ya, lagi-lagi memang kita harus merawat kulit sejak dini, bahwa kita harus yang pertama itu memang harus perlindungan terhadap sinar matahari. Kemudian kita juga harus merawat kulit, bahwa kulit itu kan terdiri dari sel-sel hidup. Jadi dia memiliki kemampuan untuk meregenerasi selnya sendiri. Tetapi seiring bertambahnya usia, kemampuan itu akan menurun. Oleh karena itu memang kita membutuhkan bantuan dari luar, termasuk perawatan, penggunaan krim, kemudian tindakan-tindakan perawatan lainnya, itu juga membantu untuk sel kulit healing, ya, untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, next slide, Mas Angga. Oh, bermasalah katanya laptopnya. Ya dok, sorry dok. Tadi Oke. Aduh, bentar. Oke. Ini udah ya tadi berarti ya, next kita udah. ya. Next. Oke. Nah, bagaimana mencegah flek hitam ya? Nah, yang penting diketahui jika flek hitam itu sudah muncul, pencegahan atau perbaikan flek ini tergantung dari lamanya flek itu sudah ada. Kemudian apa yang menyebabkannya, ya. Banyak nanti yang menyebabkannya kebiasaan kita, kemudian apa yang selama ini kita gunakan, tetapi harus dipahami bahwa dari seluruh kelainan estetik pada kulit, flek inilah yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk disembuhkan, ya, untuk diperbaiki. Nah, sekalian saya mau share satu pengalaman saya, mungkin teman-teman udah lihat di Instagram saya ada postingan terbaru, itu adalah pengalaman pasien saya sendiri, itu tetangga di dekat rumah, bahkan juga saya amazed dengan itu. Jadi beliau itu dulunya menggunakan produk-produk online, ya, produk online yang notabene juga di dalamnya ada terkandung satu produk yang racikan sifatnya seperti itu, ya. Jadi teman-teman juga bisa jadikan ini pelajaran. Nah, kemudian dia menggunakan produk-produk tersebut. Nah, kemudian dia kemudian dia hamil dan melahirkan. Nah, setelah dia hamil dan melahirkan, proses peningkatan pigmen melanin ini semakin meningkat, ya. Itu bisa dipahami karena memang pengaruh hormonal juga memicu tadi naiknya produksi pigmen melanin. Nah, itu semakin tebal. Nah, apa yang saya sarankan adalah, karena dia bagaimanapun berbagai kelainan kulit atau kerusakan sel pada tubuh itu kan dipicu memang karena adanya kerusakan sel, ya. Nah, akhirnya saya sarankan untuk hanya menggunakan sunblock, kemudian mengkonsumsi utsukushi, ya. Utsukushi, salah satu kandungan utsukushi ini adalah salmon DNA, ya. Salmon DNA itu juga terdapat di dalam sensesuru. Bahkan di dalam sensesuru itu ada salmon DNA dan ada salmon peptide. Jadi kombinasi yang pas. Akhirnya si pasien tadi saya sarankan untuk menggunakan konsumsi utsukushi. Jadi salmon DNA itu kalau teman-teman tahu, itu saat ini salmon DNA itu adalah sumber nukleotida terbaru, ya. Jadi nukleotida itu bisa diperoleh dari alam, dari makanan seperti itu, kemudian dari tubuh itu sendiri. Jadi sumber nukleotida itu adalah salah satu pembangun dari inti sel, ya. Jadi kalau kematian sel itu kan dimulai, kematian sel itu akan disebut setelah inti selnya juga mati, ya. Seperti manusia, kematian pada manusia itu jika batang otaknya mati, ya, walaupun dia bernapas tetapi batang otaknya sudah mati. Batang otak itu adalah fundamental kehidupan.
medula oblongata yang ada ya, persarapan yang keluar dari otak. Nah, jika itu mati, maka baru didefinisikan kematian secara medis pada manusia. Nah, begitu juga pada sel, ya. Sel itu disebut rusak kemudian mati jika inti selnya mati. Nah, Salmon DNA ini dia sudah teruji klinis bahwa dia adalah sumber nukleotida terbaru, ya, sumber nukleotida terbaru. Jadi bisa memperbaiki kerusakan pada sel. Nah, si pasien tadi konsumsi utsukushi baru hari keempat, ya, hari keempat berarti 5 saset. Masih baru konsumsi 5 saset utsukushi, tapi hasilnya itu luar biasa. Jadi teman-teman bisa lihat di IG saya ada buat slideshow-nya. Kemudian sampai hari ini juga masih saya observasi ya, apakah ini hanya perubahan sesaat atau seperti apa, tetapi ternyata tidak, semakin hari perubahannya semakin baik ya. Nah, jadi di dalam sensei suru juga terkandung salmon DNA ya, salmon DNA dan salmon placenta. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sudah coba apa IG-nya? Oh, IG-nya Dr. Kiki Siagian. Oke. Nah, jadi kalau selama ini teman-teman sudah coba sensei suru, kemudian belum mendapatkan hasil yang optimal, seperti yang saya sebutkan tadi, perawatan untuk hiperpigmentasi ini adalah salah satu kelainan kulit yang membutuhkan waktu dan juga komitmen. Jadi memang kesabaran harus ekstra. Nanti teman-teman bisa tambahkan dengan konsumsi dari suplemen yang di terapi salmon DNA yang oral ya, dari utsukushi maupun dari SOP. Oke, nah bagaimana mencegah flek hitam ya? Pencegah flek hitam yang bisa kita lakukan salah satunya ya tetap sunblock itu yang utama dulu, karena kita tidak mungkin menghindari secara langsung sinar matahari ya, sinar matahari karena kita tinggal di daerah tropis ya. Matahari konstan bersinar sepanjang tahun, jadi penggunaan sunblock adalah wajib yang pertama. Kemudian sunblock ini juga harus diulang ya, diulang. Jadi sunblock itu harus diulang atau di-reapply. Jadi di-reapply setiap beberapa jam sekali. Karena kalau di atas kertas, di atas penelitian, pengulangannya itu sangat singkat sekali. Cuman kan kita tidak mungkin setiap waktu harus mengulang penggunaan sunblock. Minimal paling tidak misalnya pagi sudah menggunakan sunblock, kemudian siang, atau bagi yang muslim habis sholat zuhur, kemudian habis sholat asar, harus menggunakannya kembali. Dan harus diingat bahwa sinar UV itu bisa menembus ya. Jadi dia namanya radiasi ya. Dia bisa menembus kaca, menembus ke dalam rumah seperti itu. Jadi walaupun di dalam ruangan selama itu masih ada jendela, kaca, pintu seperti itu, sebaiknya sunblock tetap digunakan karena dia sifatnya radiasi itu kan menjalar ya. Jadi sinar UV itu dapat merusak. Jadi yang sering pertanyaannya seperti ini, saya nggak ada kegiatan di luar rumah dok, saya selalunya di dalam rumah, tapi kenapa fleknya muncul ya gitu. Nah, karena paparan sinar matahari itu bisa masuk, bisa mencapai kulit dari proses radiasinya. Jadi harus diingat dari teman-teman kalau teman-teman walaupun aktivitasnya banyak di dalam ruangan, juga harus menggunakan sunblock. Sinar radiasi sinar UV itu kan ada UVA, UVB gitu. Yang sifatnya UVA itu untuk yang menyebabkan penuaan ya, penuaan pada kulit. Kemudian yang UVB itu menyebabkan kulit terbakar. Ya, kulit terbakar ini juga nanti bisa memicu kepada timbulnya PIH, kemudian muncul hiperpigmentasi. Nah, sekarang ada lagi UVC ya. UVC itu salah satunya dari api ya. Kemudian ada lagi blue light ya. Blue light itu dari layar komputer, layar handphone, itu juga sifatnya merusak kulit. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman mulai penggunaan sunblocknya juga harus lebih optimal. Oke. Next slide Mas Angga. Nah, kabar baiknya sekarang ini ada sensei suru. Ya, sensei suru ini dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit ya. Permasalahan kulit salah satunya adalah karena dia juga memiliki paten fungsi. Salah satu paten fungsi sensei suru ini adalah melanin inhibition ya. Jadi dia menghambat proses pertumbuhan melanin. Jadi melanin tadi kan kita ketahuin tuh yang kalau dia produksinya berlebih, dia menimbulkan flek. Nah, salah satu paten fungsi dari sensei suru ini, dia juga adalah menghambat proses pembentukan melanin. Ya. Nah, kemudian
Selain itu, dia juga bersifat antioksidan ya. Nah, antioksidan itu adalah yang melawan ya. Jadi radikal bebas di alam ini banyak banget ya, yang sifatnya merusak itu banyak banget. Mulai dari yang ada di udara ya, pencemaran di udara, kemudian dari makanan, misalnya dari makanan-makanan siap saji atau junk food itu menimbulkan radikal bebas di tubuh. Jadi radikal bebas itu sifatnya dia merusak sel. Nah, sensei suru ini mengandung antioksidan. Antioksidan itu melawan kerja si perusak sel tadi, ya. Nah, antioksidan di dalam sensei suru ini juga banyak sekali. Ya, salah satunya itu ada ada glutathione, ya, induk dari segala antioksidan. Tetapi dia juga memiliki memiliki direct ya, dia memiliki direct antioksidan juga, antioksidan yang sifatnya langsung memperbaiki kerusakan sel ya. Oke, jadi mulai bisa digunakan, tetapi harus teman-teman ingat bahwa sensei suri ini tingkatannya adalah kosmetik, jadi aman digunakan untuk jangka panjang, tetapi harus diingat bahwa kerjanya juga tidak instan, tergantung dari berapa lama kelainan kulit itu telah ada di kulit, kemudian tergantung juga jenis kelainan kulit atau pigmentasi yang dialami. Oke, baik. Next slide, Mas Angga. Nah, ini dia. Ya, sensei suru itu di dalamnya itu marine placenta ya. Teman-teman pasti sudah tahu lah ini ya. Kemudian ada salmon DNA. Ada Hokkaido Angelica root extract ya. Kemudian Hokkaido Angelica root extract ini salah satu antioksidan yang bagus juga, dan dia banyak dikandung oleh brand-brand ternama ya. Kemudian dia dari beberapa ingredient atau bahan yang terkandung di dalam sensei suru ini, dia sifatnya sudah nano ya. Jadi nano size itu, jadi kenapa teman-teman mungkin sering mikir bahwa ini harganya cukup harganya tidak murah, karena dia nano size. Jadi dari penelitian itu, kalau teman-teman tahu yang nano size, jadi oke, baik, saya jelaskan dulu. Yang nano itu artinya partikelnya itu bukan lagi dalam bentuk yang utuh atau bukan dalam bentuk yang asal. Jadi dia sudah menggunakan teknologi, dia dalam bentuk yang kecil sekali, partikelnya nano, kemudian juga rilisnya juga diatur ya. Jadi sampai di kulit berapa lama dia akan bertahan, kemudian berapa lama dia akan dilepaskan. Nah, ini teknologi nano ini sudah dari penelitian itu, dia penyerapannya pada kulit itu dia 300 kali lebih banyak ya. Jadi misalnya kalau skincare biasa tanpa teknologi nano, dia itu akan menyerap di kulit itu hanya 20 sampai dengan 30%. Sisanya akan terbuang ya. Tetapi kalau dia menggunakan teknologi nano, dia penyerapannya itu sampai dengan 80%. Jadi artinya 300 kali lebih banyak ya, 300 kali lebih optimal penyerapannya dibandingkan dari produk skincare yang tanpa teknologi nano ya. Nah, teknologi inilah yang menyebabkan produk dari sensei suru ini dapat bekerja lebih optimal, dan memang teknologi ini tidak murah seperti itu. Selain itu, kandungan sensei suru juga banyak sekali ya. Banyak sekali kandungannya, sampai dengan 52 kandungan baik yang terdapat di dalam sensei suru yang sudah dalam bentuk sudah menggunakan teknologi nano. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, bagaimana dia bekerja? Selama ini kan kita udah tahu ya, marine placenta, salmon DNA, itu kan kita udah tahu ya. Sifatnya dia memperbaiki sel ya. Efek regeneration selnya cukup baik ya. Kemudian salmon DNA itu juga cukup baik dalam memperbaiki sel. Nah, kerusakan sel pada hiperpigmentasi itu sama dengan kerusakan pada tubuh yang lain ya. Artinya metabolisme sel kulit itu juga mengalami kerusakan. Nah, disitulah marine placenta dan salmon DNA yang terkandung di dalam sensei suru ini bekerja ya. Jadi dia bekerja, kemudian dibantu lagi dengan beberapa bahan aktif lainnya seperti glutathione, seperti itu, kemudian Angelica root extract, hydrolyzed collagen, dia membantu
proses perbaikan dari kulit itu sendiri. Nah, memang untuk diketahui bahwa glutathione itu kan memang induk dari segala antioksidan ya. Jadi dia sifatnya memang memperbaiki sel karena hiperpigmentasi itu juga termasuk kerusakan sel. Oke, nah begitu juga beberapa bahan aktif lainnya yang memang membantu meregenerasi sel kulit, kemudian dia juga membantu bagaimana sel kulit itu untuk tidak menumpuk seperti itu. Nah, jadi cukup baik sekali kandungan yang terdapat di dalam sensei suru, ya komplit dia. Jadi secara kandungan dia komplit, secara fungsi juga dia cukup lumayan, propertiesnya itu lumayan kompleks ya. Let's say, ayo coba katakan seperti yang untuk moisturizer ya, seperti untuk pelembab, dia cukup komplit dalam satu produk itu terdapat 3 sifat optimal dari suatu pelembab ya, humectant, okklusif, dan dia juga bersifat untuk mengisi celah-celah di antara sel. Dia juga cukup baik. Biasanya itu sifat dari pelembab itu pada produk-produk yang ada di pasaran itu biasanya terpisah ya, seperti itu. Jadi ini cukup baik untuk digunakan sebagai pelembab. Dia juga cukup optimal. Oke, next slide Mas Angga. Nah, hindari aktivitas ya sebisa mungkin, tetapi kan kita tidak selamanya bisa menghindari aktivitas di luar ruangan. Tetapi harus kita ingat seperti tadi bahwa tidak hanya di dalam ruangan saja, tidak hanya di luar ruangan, di dalam ruangan pun sinar UV itu dapat menembus dan merusak kulit ya. Jadi sebaiknya saat di luar perlindungan dari sunblock harus optimal, kemudian juga perlindungan fisik lainnya bisa kita tambahkan seperti topi, kacamata, payung, seperti itu. Oke, next slide Mas Angga. Nah, SPF-nya boleh dipilih range-nya antara 30 sampai dengan 50 SPF ya. Nah, jadi kalau memang tidak terlalu banyak, tidak terlalu lama beraktivitas di luar ruangan, SPF 30 untuk penggunaan sehari-hari sudah cukup optimal. Tetapi misalnya kalau mau pergi ke pantai yang memang durasinya bakal lama terpapar sinar matahari, kita sebaiknya menggunakan SPF yang lebih tinggi. Nah, besar kecilnya SPF ini tetap akan dipengaruhi dari seberapa sering kita mereapply ya. Benar-benar memang harus diulang kembali ya. Nah, kalau pada cewek-cewek ini reapply SPF itu lebih gampang lagi karena saat ini tidak hanya terdapat di dalam sunblock saja SPF, tetapi juga terdapat di dalam bedak ya. Misalnya bedak tabur, bedak padat itu juga salah satu cara reapply SPF yang bisa dilakukan. Nah, tetapi kalau teman-teman tidak menggunakan, misalnya pada pria tidak menggunakan bedak seperti itu, bisa mereapply kembali sunblocknya ya. Nah, misalnya tadi sudah menggunakan jam 9 pagi, sudah menggunakan sunblock, kemudian sampai jam 11, jam 12 masih ada di luar atau habis sholat zuhur. Nah, itu bisa nanti di-apply kembali ya, dioles kembali sunblocknya ya. Tidak perlu mencuci pakai sabun, nggak apa-apa, dibilas saja dengan air dulu, dikeringkan, kemudian nanti baru diaplikasikan kembali sunblocknya. Nanti di malam hari baru nanti melakukan double cleansing atau proses pembersihan wajah dua tahap ya. Nah, itu wajib. Oke, jadi perhatikan bahwa SPF itu sangat penting, kemudian pengulangannya, reapply-nya juga tidak kalah jauh penting lagi. Makanya kalau teman-teman sebutkan, dok sudah pakai sunblock tetapi nggak sembuh-sembuh juga, fleknya tidak memudar atau tidak ada perbaikan yang lebih berarti, coba perhatikan sunblocknya sudah di reapply belum gitu ya. Nah, kalau indikatornya gampang sih, misalnya let's say ya, katakan satu krim produk skincare akan habis dalam 1 bulan. Nah, satu pot habis dalam 1 bulan. Nah, berarti yang benarnya sunblocknya juga sudah harus duluan habis ya. Bahkan misalnya kalau dulu saya sering membandingkan tuh indikatornya seperti ini. Satu pot krim malam mungkin habis dalam 1 bulan, tetapi dalam 1 bulan itu harus sudah habis 2 pot sunblock seperti itu
ya, kalau memang bentuknya bisa kita perbandingkan. Nah, misalnya kalau dia bentuknya mungkin lebih besar, mungkin ketahanannya akan lebih lama tahan ya. Tetapi yang penting harus diingat bahwa pengulangan kembali, pengolesan atau reapply sunblock itu sangat-sangat krusial ya, sangat wajib. Jadi jika belum ada perbaikan, coba perhatikan penggunaan sunblocknya, sudah benar atau belum. Oke, next slide Mas Aga. Nah, ini tadi kita udah bicara. Hormon melanin itu adalah yang membentuk dari pewarna kulit kita, sel kulit gelap. Nah, kemudian kalau produksinya meningkat, dia akan terbentuklah hiperpigmentasi, kemudian memicu pada terbentuknya flek. Nah, ini dia sangat terikat, sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Ya, jadi sinar matahari akan memicu produksi dari melanin seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Oke, baik. Next slide, Mas Angga. Nah, jaga produksi melanin tetap stabil ini biasanya kita dengan melakukan perawatan kulit ya. Nah, perawatan kulit itu misalnya menggunakan skincare yang mengandung bahan-bahan yang mendukung untuk mencegah timbulnya penuaan ya. Ya, kalau penuaan itu kan secara umum bahwa kulit kita itu kehilangan dari salah satu kolagennya, kemudian suportif lainnya, elastinnya juga berkurang seiring dengan pertambahannya usia. Nah, ini bisa kita maintenance dengan menggunakan skincare yang sifatnya itu menjaga untuk menjaga proses penuaan itu berjalan lebih baik, kemudian dia juga melindungi dari skin barrier atau pelindung terluar kulit kita ya. Jadi bisa kita tambahkan dengan skincare yang mengandung hidrolysis kolagen, ceramide ya, sodium hyaluronat atau hyaluronic acid ya untuk kelembapan kulit, dan glutathione dan lain-lain ya. Nah, kandungan-kandungan ini tadi akan membuat regenerasi kulit kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik, kemudian produksi melanin di dalam kulit kita juga bisa lebih terkontrol ya. Tetapi harus diingat selain perawatan ini, menggunakan bahan-bahan tadi, penggunaan sunblock juga tidak kalah pentingnya. Oke. Baik, next slide Mas Angga. Nah, ini yang saya sebutkan dari tadi di awal, glutathione ini sudah sudah dikenal sebagai induk dari segala antioksidan yang dapat menangkal dari pengaruh buruk radikal bebas ya, dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas atau partikel-partikel yang bersifat merusak kulit. Oke, next slide Mas Angga. Nah, salah satu fungsi dari salmon peptide itu dia memang sudah teruji klinis, dia bersifat aktivasi sel pada kulitnya sudah teruji klinis ya. Nah, secara alami kan sel kulit itu akan beregenerasi antara 14 sampai 28 hari. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, pertambahan usia, kemudian kelainan pada tubuh atau kondisi penyakit tertentu dapat menghambat proses ini, sehingga kita memang membutuhkan bantuan dari luar. Nah, kandungan Merin placenta yang terdapat di dalam sensesuru dia membantu regenerasi sel kulit secara optimal. Ya, secara penelitian uji klinis dia memang sudah terbukti bahwa Merin placenta itu berfungsi dengan baik terhadap aktivasi sel pada kulit. Oke, next slide Mas Angga. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kalau sel kulit itu proses eksfoliasinya atau proses pengangkatan sel kulit matinya itu tidak berlangsung dengan baik ya karena gangguan tadi, jadi dia akan menumpuk pada kulit ya. Nah, pada sensesuru ada salah satu bahan alpha hydroxy acid yaitu yang citric acid yang fungsinya pada serum ini selain sebagai stabilizer juga dia berfungsi sebagai eksfoliator ringan ya. Jadi dia jumlahnya cukup aman untuk digunakan sehari-hari ya. Ini juga membantu dari untuk proses regenerasi sel kulit lebih baik dan eksfoliasinya berjalan lebih lancar. Oke, next slide Mas Angga. Nah, ini dari tadi yang kita udah sebutkan, sunblock. Nah, antioksidan juga wajib
Nah, salah satu antioksidan yang terkandung dalam itu tadi glutathione, ya dia banyak dia sebagai induk dari antioksidan. Kemudian juga beberapa bahan aktif lainnya juga berfungsi sebagai antioksidan seperti Angelica root extract, ya dia juga bekerja cukup kuat sebagai antioksidan dan dia bersifat direct antioksidan. Oke, nah next slide Mas Angga. Nah, ya dari awal saya juga udah sebutkan bahwa wajib menggunakan sunblock, ya wajib menggunakan sunblock dan kemudian harus di-reapply, ya sinar UVA, UVB, kemudian blue light saat ini UVC itu merusak kulit, ya merusak kulit, kemudian akan menimbulkan beberapa kelainan pada kulit, salah satunya nanti adalah peningkatan produksi melanin, terbentuknya hiperpigmentasi atau proses penyembuhan dari radang yang tidak sempurna, ya misalnya pada noda bekas jerawat yang harusnya sebaiknya dilindungi dengan sunblock sehingga noda tidak menimbulkan noda-noda yang gelap pada proses penyembuhannya. Oke, next slide Mas Angga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, hydrolyzed collagen. Jadi dia di dalam sensesuru dia partikelnya kan sudah nano, ya, kecil sekali 500 DE. Nah, dia terserap oleh karena itu dia terserap optimal, ya. Nah, hydrolyzed collagen ini dia juga bersifat booster, ya. Nah, jika dia membooster pada membooster pada pemeliharaan keremajaan dan kekencangan kulit. Ya. Ini kandungan yang sangat baik sekali yang terdapat di sensesuru. Jadi kalau teman-teman mungkin di luar selalu perhatikan, oh ya ininya skincare-nya produknya sudah mengandung kolagen. Perhatikan apakah kolagen yang dikandungnya adalah bersifat sudah terhidrolisa atau hydrolyze, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang dengan menggunakan teknologi nano, penyerapan akan menjadi lebih optimal, 300 kali lebih optimal daripada tanpa menggunakan nanoteknologi. Nah, hydrolyzed collagen di sini, ini sifatnya adalah nanoteknologi. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah ini salah satu contoh dari bagaimana bahwa proses penyembuhan itu, ya, proses penyembuhan suatu peradangan dalam hal ini adalah noda jerawat, ya, dia akan lebih baik jika dibantu dengan penggunaan dari produk yang mengandung bahan-bahan yang dapat mendukung dari proses regenerasi kulit itu sendiri, kemudian dia mengandung antioksidan sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Nah, ini di sini noda-noda jerawatnya yang kemerahan itu peradangan, dia cenderung lebih cepat sembuh atau penyembuhannya, perbaikannya itu lebih baik, ya. Kita bisa lihat dengan foto di sebelah kanan. Noda-nodanya lebih baik. Nah, jadi tidak sampai menggelap, ya. Tidak sampai menggelap, jadi lebih baik proses regenerasi selnya, proses perbaikan selnya itu lebih baik dengan penggunaan produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang dapat membantu proses regenerasi sel kulit itu lebih baik, mengandung antioksidan. Nah, di sini ini pasiennya menggunakan sensesuru. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya apakah bagaimana sensesuru kalau dalam proses memperbaiki proses peradangan jerawat, ya dia bersifat sebagai antioksidan yang dapat membantu memperbaiki proses peradangan dan dia juga bersifat sebagai pelembab yang optimal, ya. Karena perusakan pada kulit salah satunya juga dipicu oleh kerusakan kelembapan. Oke. Ya, next slide Mas Angga. Oke. Oh, sudah terakhir. Oke, udah selesai. Sekarang kita tanya jawab kali ya, Dok, ya. Boleh, boleh. Ini sudah banyak pertanyaan menumpuk dari tadi. Oke. Dokter Kiki sangat bagus menjelaskannya. Jadi oke, terima kasih. Semua excited banget nih mau nanya. Ini semuanya udah numpuk dari awal. Oke, kita coba. Oke. Sensesuru bisa menggunakan sunblock. Mau tanya, apakah sensesuru bisa menggunakan sunblock? Gimana tuh maksudnya sensesuru bisa menggunakan sunblock? Oh,
Mungkin Apakah maksudnya bisa dipadukan kali ya dok ya. Maksudnya kayak boleh, mungkin boleh, pakai sensei suruh, pakai sunblock gitu loh. boleh, Dan mungkin ada boleh. minimalnya nggak sunblocknya itu Hmm, SPF berapa atau apa hmm, ketentuannya? hmm. Oke, jadi sebenarnya saat ini berdasarkan penelitian kalau untuk yang pertama tadi bahwa sensei suru itu dapat digunakan setelah sensei suru kemudian menggunakan sunblock. Jadi kalau teman-teman di rumah ada sensei suru kemudian setelah sensei suru meresap di pagi hari kemudian digunakan sunblock ya. Kecuali pada malam hari hanya sampai sensei suru saja. Nah, idealnya SPF yang digunakan itu boleh 30 sampai dengan 50. Tetapi yang paling sering ya saya yakin masih 80% ya masih yang belum dilakukan itu adalah reapply ya mengaplikasikan kembali sunblock itu yang belum dilakukan ya. Jadi sensei suru boleh digabung dengan sunblock, kemudian sunblocknya juga harus di reapply ya. Itu seperti itu. Oke, Oke. next. Oke, Sangga. Oke. Dok, penggunaan retinol berlebihan apakah bisa menyebabkan flek hitam? Oke, baik. Jadi retinol berlebihan dalam hal ini bukan mungkin lebih tepatnya durasinya ya. Nah, jadi satu retinol jika dalam retinol itu adalah turunan dari vitamin A ya. Retinol itu turunan dari vitamin A. Kalau dia dalam bentuk retinol, dia nanti ada retinoid ya. Ada retinoic acid, kemudian retinoid, ada retinol gitu. Nah, retinol ini adalah dalam form atau dalam bentuk yang sangat soft ya, masih yang sangat soft, yang ringan, yang aman digunakan untuk jangka panjang. Kemudian dia boleh dipasarkan sebagai kosmetik ya, sebagai kosmetik. Dia adalah turunan vitamin A yang cukup ringan. Nah, penggunaan retinol itu kan dia sifatnya mempercepat turnover sel ya. Mempercepat turnover sel artinya kita juga harus memperhatikan bahwa untuk proses penggantian sel kulit itu sendiri kan dia membutuhkan waktu 14 sampai 28 hari ya. Nah, kita juga harus perhatikan penggunaan durasinya. Misalnya setelah 2 sampai dengan 4 minggu mungkin kita akan switch ya. Kita akan switch dari kepada penggunaan bahan lain yang tidak sampai menyebabkan over turn cell oval ya. Jadi dia pergantian sel kulitnya itu jangan sampai berlebihan. Makanya orang melihat kan udah pakai skincare kemudian masih jerawatan terus ya, karena apa? Karena terjadi kerusakan kelembapan, kemudian penyumbatan pada pori-pori, jadinya produksi minyak yang berlebih itu juga menyebabkan penyumbatan pada pori-pori karena penggunaan yang salah tadi. Termasuk pada saat eksfoliasi ya, bahan yang menggunakan eksfoliasi itu misalnya kecuali AHA yang terkandung di dalam sensei suru ya, dia sifatnya sangat-sangat mild, sangat-sangat rendah ya, jadi aman digunakan untuk sehari-hari. Kecuali dia memang yang direct eksfoliator yang sifatnya memang konsentrasinya tinggi, itu tidak boleh digunakan secara terus-menerus ya. Misalnya AHA BHA itu juga harus dikasih jeda, termasuk retinol juga dikasih jeda. Walaupun dia ringan, dia akan kita kasih jeda. Biasanya 2 sampai 4 minggu kita akan switch dulu dengan penggunaan yang lain. Misalnya penggunaan serum sensei boleh, penggunaan serum vitamin C boleh. Nah, kecuali dia tingkatannya adalah bahan obat ya. Yang di atasnya lagi retinoid atau asam tretinoid atau retinoic acid, itu dia sifatnya obat. Jadi kerjanya sangat agresif dan dia hanya digunakan dalam jangka waktu pendek ya. Nah, kalau digunakan dalam jangka waktu panjang sekali, dia bisa menyebabkan flek bisa ya, karena dia akan menyebabkan kulit itu menjadi over turn cell over, kemudian kulit itu ibaratnya kita menggerus terus, jadi sel kulit hidupnya itu juga ikut terangkat, kemudian skin barrier-nya menjadi terganggu, kemudian memicu peradangan, ditambah lagi perlindungan sunblock yang tidak optimal, akan muncul peradangan, kemudian akan mudah muncul peradangan, misalnya karena paparan sinar matahari seperti itu terbakar, kemudian akan muncul hiperpigmentasi. Jadi harus diperhatikan bahan yang digunakan. Tapi kalau misalnya sensei suru aman digunakan untuk jangka waktu panjang karena dia kandungannya yang sifatnya nanoteknologi, kemudian dia juga bersifat kosmetik ringan yang aman untuk digunakan jangka panjang. Oke, seperti itu Mas Angga. Oke, sip.
Next-nya dok, untuk kondisi kulit seperti apa yang bisa menggunakan sensei suru? Apakah dengan kondisi kulit yang berjerawat dan berminyak jadi satu itu boleh? Kalau misalkan mungkin bisa dijelasin juga dok, kalau misalkan nggak boleh itu berarti kita harus tunggu apa dulu kulitnya baru boleh. Dan Oke. kalau misalkan habis operasi sesar, bekasnya itu bisa nggak dihilangin pakai sensei suru? Oke. Nah, yang pertama, pada kondisi yang berjerawat, ya kulit berjerawat harus diperhatikan karena saat ini pemicunya banyak sekali. Ya, misalnya kalau dia jerawat-jerawat awal, orang-orang yang baru berjerawat, artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa penyebab jerawatnya itu masih murni. Ya, masih murni karena penyebab dasar jerawat itu sendiri, yaitu karena bakteri, Propionibacteria acnes, kemudian dia juga karena penyumbatan proses produksi minyak yang berlebih, dan kemudian ada terjadi sumbatan pada pori-pori. Nah, saat ini jika kondisinya memang jerawat-jerawat orang-orang yang baru pertama kali berjerawat, pasti kita akan pilihkan bahwa dia penanganannya harus dengan penanganan jerawat secara medis pada umumnya. Ya, boleh menggunakan tretinoic acid atau boleh menggunakan benzoyl peroxide atau menggunakan antibiotik yang sifatnya memang yang saya sebutkan tadi sifatnya itu adalah obat ya, bahan obat. Nah, tetapi belakangan ini banyak sekali bahwa jerawat-jerawat yang muncul itu karena kerusakan skin barrier ya. Jadi kelembapannya rusak karena mungkin sudah dihajar dengan bahan-bahan obat selama ini. Nah, kemudian dia juga banyak terjadi bahwa karena memang over cell turnover ataupun dia over eksfoliasi berlebihan, akhirnya selalu menimbulkan muncul jerawat. Nah, saat kondisi seperti ini ataupun tadi pada jerawat yang di awal, apakah boleh digunakan sensei suru? Boleh, ya. Apalagi dikombinasi, ya. Misalnya tadi pada kondisi yang berjerawat, oke, kita akan perbaiki dengan penggunaan bahan-bahan yang sifatnya memang membunuh bakteri penyebab jerawat itu sendiri. Tetapi kan efek-efek dari perawatan ini adalah kelembapan juga akan terganggu. Nah, di sini sensei suru masuk sebagai untuk memperbaiki kelembapannya. Nah, tetapi pada banyak kasus saat ini dia jerawat-jerawat yang sudah berulang, bahkan misalnya tidak sembuh-sembuh juga setelah penggunaan beberapa waktu dengan treatment jerawat, dia tidak sembuh atau malah berulang karena memang kerusakan pelindung kulit, ya, skin barrier-nya sudah rusak. Penggunaan malah digunakan dengan sensei suru, dia perbaikannya lebih baik. Artinya, ya karena selama ini memang jerawat dia yang muncul itu bukan murni lagi disebabkan oleh bakteri itu sendiri, tetapi karena kerusakan skin barrier, ya. Produksi minyaknya meningkat, kemudian terjadi sumbatan pada pori itu karena disebabkan tindakan-tindakan over tadi, ya. Baik itu dari perawatan sehari-hari ataupun dari perawatan berkala. Nah, di sini sensei suru masuk untuk memperbaiki kelembapan itu, kemudian dia juga memperbaiki peradangan karena dia juga memiliki anti-inflamasi. Jerawatnya membaik, ya. Jadi coba dilihat kondisinya dulu. Tapi kalau mau dikombinasi dengan perawatan jerawat yang utama, boleh. Oke? Ya, seperti itu, Mas Angga. Oke, siap. Sunscreen. Nah, kalau ini nih ada yang bilang, dok, saya udah pakai sensei suru dan hanamai selama 4 bulan, tapi flek-flek hitamnya masih ada. Oke. Itu berarti kira-kira ada pengaruh nggak, dok? Mungkin dari apa? Mungkin menurut pengalaman dokter atau mungkin pemakaiannya, rutinitasnya mungkin ada yang keliru atau mungkin makanannya juga ada yang apa gitu, karena ini kayak pengaruh ke makanan juga ya, dok ya? Ya, dari diet juga. Nah, yang pertama dari 4 jenis gambaran hiperpigmentasi yang kita sampaikan di awal, yang mana satu kira-kira yang mirip dengan gangguan flek yang sedang dialami pada kulitnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sunblocknya sudah optimal atau belum? Nah, kemudian lama flek itu ada di situ muncul juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi proses perbaikannya, karena semakin lama akumulasi pigmentasi melanin itu sudah banyak terproduksi di situ, itu juga butuh waktu. Nah, seperti itu. Tetapi rata-rata yang saya terima itu adalah biasanya karena sunblocknya tidak diulang.
Percuma. Percuma kita menggunakan sensei suruh, menggunakan hanamai secara teratur, tapi sunblocknya tidak diulang, hasilnya juga tidak akan optimal. Ya, seperti itu. Oke. Oh, berarti kalau misalkan sunblock, ini pertanyaan dari saya sih, Dok. Maksudnya sunblock kita kan lagi COVID nih, maksudnya kita juga nggak keluar-keluar rumah, apalagi siang-siang bolong juga. Misalkan kita lebih banyak mungkin di rumah ya. Tapi bukan yang nggak keluar sama sekali loh. Maksudnya kayak pasien keluar, tapi kita mungkin lebih banyak di dalam rumah. Itu tetap butuh sunblock. Tetap butuh sunblock, apalagi misalnya Mas Angga ini tinggalnya taruh katakanlah di rumah atau di apartemen yang kaca-kacanya banyak sekali, wajib. Wajib. Ya, kecuali kita tadi tinggal di bunker ya, ketutup semua. Kita pakai sunblocknya pas keluar rumah aja. Benar-benar nggak kena matahari ya, Dok? Ya, benar-benar nggak kena matahari. Karena kalau di sini, ini contohnya saya di kamar aja, ini ventilasinya dari sini matahari itu kelihatan loh, bisa masuk. Gitu. Oke, Dok. Sama mungkin ada lagi. Misalkan kita kerja. Ini balik lagi ya, Dok. Ini pertanyaan saya yang mungkin umum juga ininya. Misalnya kita kerja atau kita melakukan aktivitas, tapi banyak kan di dalam ruangan yang ber-AC. Nah, apakah itu butuh sensei suruh? Karena kalau yang saya ada baca kan, maksudnya kan saya ada beberapa bikin kayak konten sensei suruh atau apa. Saya baca katanya AC itu bisa bikin kulit kering dan kalau digaruk tuh putih atau apa yang gitu. Itu benar nggak, Dok? Oke, jadi kan kalau dia suhu itu sangat berkaitan dengan kelembapan pada kulit kan. Nah, begitu juga dia semakin rendah suhu, maka kelembapan di kulit juga terganggu kan, semakin kering. Nah, jadi kalau memang dia banyak beraktivitas di dalam ruangan yang suhunya rendah, sebaiknya dia menggunakan sensei suruh. Nah, kemudian saat ini sensei suruh di situ fungsinya untuk memperbaiki kelembapan. Nah, kemudian saat ini di sunblock itu juga banyak ditambahkan zat-zat yang sifatnya sebagai moisturizer. Makanya saya juga senang kalau di dalam ruangan pun saya akan mereapply sunblock. Ya, kalau misalnya kan tadi contohnya ada serum, kemudian saya sudah menggunakan sunblock. Kalau saya harus mengoles kembali serumnya kan saya akan cukup repot ya, harus mencuci dulu dengan sabun karena di atasnya sudah ada sunblock. Tetapi kalau misalnya saya hanya akan mereapply sunblocknya, saya akan membilas saja dengan air wajah saya. Seperti itu. Jadi kalau memang di dalam ruangan atau dia bekerja banyak di dalam ruangan bersuhu rendah, sebaiknya penggunaan sunblock, penggunaan sensei suruh itu digunakan karena dia bagus sekali untuk memperbaiki kelembapan. Tadi saya sempat terbaca satu pertanyaan. Jadi kalau sudah pakai sensei suruh harus pakai sunblock ya gitu. Nah, ini yang harus diluruskan ya, jangan sampai sensei suruh dijadikan kambing hitam ya. Nah, harus dipahami, sensei suruh itu adalah serum. Ya, serum dia nanopeptide regenerating ya. Jadi dia serum yang sudah sifatnya itu nanoteknologi yang sifatnya untuk memperbaiki kelembapan kulit, meregenerasi sel kulit, memperbaiki pigmentasi, kemudian dia juga menghambat untuk proses pembentukan melanin, kemudian dia juga memiliki paten fungsi untuk menghambat rilisnya hormon histamin atau yang menyebabkan alergi, dan dia juga memiliki fungsi untuk hair restoration ya. Nah, ini harus dipahami, dia tidak termasuk sunblock. Jadi sunblock itu adalah perlindungan lain, payung ya, payung. Jadi kalau kita sudah menggunakan sensei suruh, ya tetap menggunakan sunblock. Nah, kalau teman-teman bingung, coba ditanya teman-temannya upline-nya mungkin di AFC, apakah masih punya produk yang lumin white, nah itu boleh menggunakan sunblock itu gitu. Tapi dia setelah pakai sensei suruh ya tetap wajib pakai sunblock gitu. Oke. Gitu. Oke. Harus dipahami. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya. Dok, apakah dengan rutinitas mandi air panas setiap hari juga dapat mengganggu hidrasi kulit? Boleh diulang pertanyaannya, Mas Angga? Apakah dengan mandi air bersuhu panas setiap hari dapat mengganggu hidrasi kulit? Oke. Maksudnya ini mungkin mandi mungkin gini loh, Dok, bahasa awamnya kayak setiap hari mandi air panas, tapi mungkin air panasnya yang suhunya tinggi, bukan air hangat ya, maksudnya air bukan panas. Air hangat. Oke. Nah, jadi kalau dia airnya terlalu tinggi suhunya, dia akan merusak kelembapan pada kulit. Ya.
Tetapi harus diingat lagi, ada dengan merubah sedikit saja suhu pada air itu, dia menjadi air hangat-hangat kuku atau lukewarm water, dia malah bagus saat kita membersihkan kulit dengan pembersih wajah. Ya, dia malah lebih bagus. Jadi misalnya kalau ada satu orang menggunakan ini salah satu tips, menggunakan satu pencuci wajah, misalnya menggunakan satu pencuci wajah terus katanya dia berjerawat, ya. Berjerawat. Kemungkinannya ada dua. Kalau dia memang setelah mencuci wajahnya terasa ketat sekali, artinya bahan yang digunakan masih menggunakan sulfat yang sifatnya agresif. Ya, tetapi misalnya kalau dia udah mencuci wajah, oh lembab kok dok gitu, tetapi wajah saya berjerawat akhirnya, nah itu artinya masih tertinggal residu ya atau sisa-sisa dari bahan pembersih wajah itu di wajah yang akhirnya menyumbat pori. Nah di sini dengan mengubah sedikit saja suhu airnya ya menjadi air hangat-hangat kuku atau disebutnya lukewarm water ya, air hangat-hangat kuku, itu malah dia akan mengangkat residu ya, malah akan mengangkat residu dari bahan pembersih wajah. Nah, contohnya kalau teman-teman menggunakan cleansing oil atau pembersih wajah berbahan dasar minyak, kemudian jerawatan, dok saya jerawatan nih, iya karena residunya tidak terangkat sempurna. Nah, ini adalah tips yang yang jarang diberitahu, ya, jarang diberitahu. Ini di sini khusus untuk teman-teman, AFC saya kasih tahu. Jadi kalau pakai bahkan itu mencuci dengan susu pembersih, misalnya di sini ada ibu-ibu dari AFC yang ibu-ibu biasanya ini yang suka menggunakan susu pembersih ya, karena itu memang sudah tren dari dulu mungkin. Nah, jadi susu pembersih itu juga harus diangkat dengan lukewarm water. Ya, jadi dari pertanyaannya tadi, apakah kalau dia suhunya panas, ya, dia akan merusak kelembapan pada tubuh. Tetapi kalau dia suhunya direndahkan sedikit saja menjadi air hangat kuku saat membilas terakhir wajah setelah menggunakan pembersih wajah, dia malah bagus ya, mengangkat residu-residu yang tertinggal di wajah. Ya, seperti itu Mas Angga. Oke, tapi itu juga mungkin bukan buat ibu-ibu doang ya, itu buat bapak-bapak, buat cowok juga semuanya ya. Sama kan dok ya? Ya sama. Nggak, tadi saya sebutnya ibu-ibu karena yang biasanya kan untuk cleansing oil saat ini ibu-ibu belum terlalu familiar ya. Oh, tetapi kalau kita sebutkan susu pembersih, ibu-ibu ini familiar banget karena mereka masih menggunakan itu rata-rata saat ini. Karena saya juga salah satu orang yang kalau mandi air panas tuh air panas dok, bukan anget soalnya. Makanya saya berasa kadang-kadang kalau habis mandi, ya ini malah curhat pengalaman pribadi, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kayak pipi itu suka kayak besisik dok. Nah sebenarnya kalau airnya terlalu panas bukan hanya wajah loh. Di kulit juga, walaupun keseimbangan flora normal kulit, wajah, dan tubuh itu berbeda, tetapi di kulit juga dia terganggu. Jadi coba perhatikan, jangan terlalu panas gitu. Apalagi untuk wajah, hanya hangat-hangat kuku saja. Oke, sip. Seperti itu. Dok, untuk Lentigo Solaris, apakah bisa dengan Sensei Suru? Atau boleh ditambahkan krim pencerah dari dokter kulit? Sebenarnya satu ya, kalau kita secara idealnya, Solar Lentigo itu pilihan utamanya adalah laser. Ya, Solar Lentigo pilihan pertamanya adalah laser. Kemudian, tapi kalau dia dalam tahap-tahap awal pembentukan masih belum terasa kasar atau belum ada penebalan seperti itu, boleh menggunakan Sensei Suru. Nah, kalau mau ditambahkan dengan topikal lain, misalnya dari dokter lain, boleh ya, tetapi urutannya harus benar. Nah, misalnya kalau dia diberikan krim, misalnya satu krim, berarti setelah Sensei Suru baru dioles krim. Ya, karena urutan itu harus teman-teman ingat bahwa urutan penggunaan skincare itu adalah dari yang paling cair, kemudian akan menuju ke paling padat. Jadi kalau misalnya susu pembersih, sabun pencuci muka, kemudian toner, kemudian akan masuk ke essence, misalnya Hanamai, kemudian setelah Hanamai akan masuk ke serum Sensei Suru yang lebih pekat. Nah kemudian kalau ada krim lain boleh ditambahkan, tetapi harus diberi jeda. Jika tidak yakin dengan apa isinya, tetapi kata oh ya ini sifatnya mencerahkan. Jika tidak yakin dengan isinya, ada satu trik yang bisa dilakukan, tunggu 30 menit.
ya. Jadi misalnya punya nih ada serum, kemudian essence, tapi essence-nya itu bukan Hanamai punya, nggak ngerti apa, mungkin nggak tahu isinya apa. Kemudian ada sensei suruh. Oke, setelah essence yang teman punya tadi, tunggu 30 menit baru oleh sensei suruh. Nah, kemudian setelah sensei suruh ini punya lagi, dikasih krim lagi, tapi nggak yakin isinya apa, tunggu 30 menit. Setelah pengolesan sensei suruh baru dioleskan. Itu adalah trik layering ya yang terbaru dari American Dermatology yang terbaru, dan Korean Dermatology juga menganut prinsip itu. Seperti itu, Mas Angga. Siap. Ini juga ada lagi. Sore dokter, apakah sensei suruh dapat digunakan untuk kasus vitiligo? Dikombinasikan dengan Utsukushi atau SOP 100 ya dok? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau SOP 100 maupun SOP Subarashi juga boleh. Karena vitiligo itu kan dia memang kelainan mutasi sel ya. Mutasi sel itu sendiri yang sudah bermutasi ya. Nah, tapi penggunaan beberapa kasus dengan menggunakan SOP yang memang salah satu kandungannya adalah cell regeneration, dia membantu ya, membantu perbaikannya malahan. Artinya apa? Bahwa paten fungsi dari si SOP tadi yang salah satunya adalah cell regeneration effect itu memang bekerja. Tapi kalau memang kalau ditanya apakah sensei suruh bisa membantu, tetap nanti bisa dilakukan skin test dulu ya. Coba dulu di satu titik. Vitiligo itu kan luas ya. Coba di satu titik. Nah, kemudian karena memang sifatnya dari vitiligo tadi kan dia mutasi sel ya, mutasi sel termasuk tadi dia di situ bisa diberikan antioksidan. Nah, kandungan sensei suruh juga antioksidannya cukup bagus kan, jadi menurut saya nggak salah. Tetapi tetap harus dilakukan skin test. Jadi skin test itu kita tes dulu di salah satu bagian kulit yang bermasalah, kemudian boleh dibiarkan atau ditunggu 12-24 jam. Nah, jika tidak ada misalnya muncul peradangan atau kelainan lainnya, boleh dioles. Seperti itu. Nah, tadi juga ada bekas operasi keloid katanya ya. Ada beberapa pasien yang sudah menggunakan untuk bekas luka operasi, hasilnya juga cukup baik. Tapi pastikan bahwa memang proses penyembuhan lukanya sudah baik ya. Sudah kering seperti itu. Oke, Mas Angga. Siap. Oke, dokter. Untuk kalau nanti ada produk AFC yang Slim Beauty launching, dokter Kiki aja yang jelasin. Oh jelas, itu nggak usah dibilang Bu Helda. Itu udah pasti. Dokter Kiki ini target operandi utama saya ini nanti. Kalau sampai itu produk keluar yang baru. Iya, sebelum itu datang teman-teman saya mau kasih ini testimoni pribadi saya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan ya beberapa teman-teman yang mengenal saya, oh ya kamu olahraganya kenceng. Sebenarnya bukan karena murni olahraganya, karena apa yang saya minum. Jadi memang benar salmon peptide kemudian dia salmon DNA dia akan menaikkan metabolisme, ya. Jadi aktivitas kita itu selnya akan naik metabolismenya. Jadi kita tidak gampang merasa capek. Ya, itu dia yang pertama. Nah, saat kita aktivitas metabol endurance kita, ketahanan tubuh kita naik, waktu olahraga kita pun nggak akan malas-malasan. Ibaratnya cuman, kalau saya ini sering ya, di dekat rumah saya ini ada Indomaret yang berjarak hampir 150 meter. Saya itu sering jalan kaki, ya, apalagi kalau malam membeli sesuatu, saya suka jalan. Itu tidak akan maksudnya tidak akan membebani kita karena endurance kita naik, ketahanan tubuh kita naik, ya. Nah, ketahanan tubuh kita naik, jadi kita nggak ada. Biasanya kan kalau kita malas karena sesuatu karena membuat kita cepat lelah, ketahanan tubuh kita rendah, akhirnya kita jadi malas kan. Nah, itu yang pertama. Karena untuk saya pengalaman sendiri sebelum nanti produk slimming itu muncul keluar, dari saat ini teman-teman juga sudah boleh mencoba lebih teratur untuk konsumsi Subarashi Utsukushi. Kemudian dia karena saat ini saya juga nggak bisa jaga makan, ya saya jam 10 malam masih makan. Ya, tetapi apa yang terjadi karena metabolismenya itu tinggi sekali, metabolismenya itu tinggi naik, jadi artinya pembakaran kalori itu menjadi cukup optimal. Ya, itu sharing pribadi yang ingin saya sharing ke teman-teman. Nah, apalagi nanti ditambah dengan produk slimming ini juga saya yakin selama diproduksi masih di Jepang, insya Allah hasilnya baik gitu, efikasinya baik. Jadi karena berdasarkan pengalaman tadi dari produk yang sebelumnya SOP dan Utsukushi dan efikasi dan
teknologi itu diterapkan dalam Sensei Suru, jadi saya percaya bahwa Sensei Suru ini juga bisa bekerja secara optimal. Gitu. Oke. Gitu Mas Angga. Siap. Nah, ini udah sering juga pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Kalau Sensei Suru untuk lingkar bawah mata hitam, mungkin boleh. Dokter Kiki bisa bantu ceritain ini, Dok. Mungkin pemakaiannya di kapan aja. Oke. Terus gimana caranya? Dan mungkin setelah mandi atau sebelum tidur atau gimana gitu loh, Dok. Oke. Nah, jadi satu untuk lingkar bawah mata hitam ya. Apakah Sensei Suru bisa digunakan? Satu, Sensei Suru kandungannya sangat-sangat soft dan dia delicate ya dalam bentuk nanoteknologi. Salah satu tujuannya selain penyerapannya untuk yang optimal, juga dia memiliki paten fungsi untuk menghindarkan alergi. Jadi boleh dipakai di bawah kantung mata sampai kantung mata boleh. Jadi pemakaiannya saat menggunakan misalnya di pagi hari menggunakan Sensei Suru boleh dioles sampai ke kantung bawah kantung mata, bahkan juga sampai ke kelopak mata atas, ya aman-aman saja kok untuk digunakan. Nah kecuali itu tadi dia kan kantung mata gelap ya, kecuali memang dia sudah kehilangan bantalan lemak seperti saya nih, ini kehilangan bantalan lemak, namanya fat loss ya. Jadi bantalan lemaknya itu sudah hilang karena memang berat badan menurun, kemudian dia juga pengaruh faktor usia, bantalan lemaknya itu menghilang. Nah, tetapi di sini memang bisa dibantu dengan Sensei Suru, tapi butuh waktu. Yang dibantu dengan Sensei Suru adalah dia akan memboosting untuk produksi kolagennya, ya. Nah, tetapi kalau memang secara indirect ya, secara tidak langsung dia akan memboosting produksi kolagen di tubuh untuk menggantikan dari kehilangan bantalan lemak itu. Tetapi kalau misalnya dia untuk warnanya, dia akan secara direct, ya boleh digunakan langsung di bawah kantung mata. Penggunaannya sama seperti penggunaan Sensei Suru. Kemudian kalau misalnya menggunakannya pagi dan malam hari boleh. Jadi kalau saya menggunakan Sensei Suru itu pagi hari, ya. Kemudian juga nanti di malam hari, ya 2 kali sehari itu boleh. Dan kemudian dioles di bawah kelopak mata. Nah, kemudian perhatikan satu lagi ya. Jadi kita tidak bisa berpatokan hanya 100% misalnya dari jumlah yang digunakan. Oh ya, si A cukup 1 pam, si B cukup 1 pam. Gitu. Si C cukup 2 pam. Kalau saya merasa bahwa di kulit saya bahkan 2 pam itu saja saya harus tambahkan sedikit lagi. Karena rasanya spreading-nya belum terlalu kena. Ya, kayaknya di sini tadi belum ya, di sini belum gitu. Jadi memang harus diperhatikan kebutuhan kulit teman-teman. Nah, jadi boleh dioles seperti biasa. Pada umumnya pengolesan untuk di daerah kantung mata itu disarankan seperti ini, dari dalam keluar boleh gitu. Ya. Dari yang kelopak mata sampai kelopak mata atas juga boleh. Saya menggunakannya sampai di kelopak mata atas. Gitu. Oke, Itu Mas Angga. siap. Dan kalau boleh tahu berapa lama Dok prosesnya biasanya untuk normalnya Dok ya, membaiknya? Jadi gini, saat kita mengevaluasi ya, namanya kita sekarang kan kita melakukan perawatan, maintenance ya, baru kita mengevaluasi berapa lama itu harus evaluasinya harus objektif ya, maksudnya penggunaannya teratur, tidak bolong-bolong seperti itu, kemudian termasuk penggunaan supportive tadi yang sangat-sangat krusial, penggunaan sandok juga nanti bisa kita evaluasi antara 2 sampai dengan 4 minggu ya. 2 sampai 4 minggu gitu kita bisa evaluasi. Kalau kemarin berdasarkan hasil dari uji klinis perbaikan dari kandungan salmon peptide itu dia di 4 sampai 8 minggu ya. Tetapi kalau kita mau mengevaluasi suatu penggunaan di kulit itu sesuai dengan masa regenerasi alami kulit itu adalah setiap 2 minggu kita evaluasi apa saja yang telah berubah. Ya, karena sesuai dengan usia regenerasi sel alami kulit. Nah, tetapi kalau dia untuk kerutan, untuk kemudian noda hitam dari uji klinis sesuai yang dikeluarkan oleh uji klinis oleh AFC itu antara 4 sampai dengan 8 minggu nanti kita evaluasi hasilnya. Ya, perbaikannya juga sudah cukup optimal di antara 4 sampai 8 minggu ya, di warna. Gitu. Tapi Oke, kalau Dok. memang Next-nya, ini juga nih. Ada, Dok, saya biasanya selalu menggosok toner pakai kapas. Harusnya gimana? Juga membersihkan cleansing juga harus digosok pakai kapas. Seharusnya yang benar itu seperti apa? Terus scrub biasanya digunakan untuk mengangkat kulit kasar,
tadi dibilang dilarang pakai scrub. Penggantinya apa berarti, Dok? Untuk mengangkat kulit mati eksfoliasi yang tadi itu. Oke, jadi satu harus diperhatikan toner yang digunakan sifatnya apa ya. Kalau dia hydrating, cukup dengan ditepuk-tepuk saja ya. Kemudian kalau dia pun saat ini adalah tonernya itu adalah exfoliator toner. Nah, exfoliator toner itu sudah sifatnya bekerja untuk mengangkat sel kulit mati ya, melakukan eksfoliasi secara mikro. Nah, jadi sebaiknya jangan lagi digosok karena Anda bayangkan kalau pagi ini kita menggosok, kemudian malam ini kita menggosok kulit, kemudian besok kita gosok lagi, yang terangkat itu bukan hanya debu, sel kulit mati, tetapi juga ikut terangkat sel yang sehat. Ya, bisa dibayangkan kalau setiap saat kita angkat begitu, kapan selnya akan tumbuh. Gitu. Jadi kalau misalnya setelah digosok dan dilihat di cermin bahwa yang bahwa yang ada di cermin itu, yang ada di kapas itu, oh hitam warnanya, itu bukan semuanya sel kulit mati, tetapi ada juga sel kulit hidup yang sebaiknya, yang belum saatnya terangkat, gitu. Nah, kemudian apa yang digunakan apa yang dilakukan adalah saat double cleansing. Saat double cleansing, oles saja ke seluruh wajah, ya untuk merata, kemudian angkat dengan lukewarm water tadi, atau air hangat kuku tadi. Nah, kemudian cukup menggunakan tadi ditanyakan exfoliator scrubbing. Nah, sebenarnya kalau dia scrubbing tadi itu sekarang tidak dianjurkan lagi karena selain memang dia untuk mengangkat sel kulit mati secara fisikal, tetapi dia menyebabkan mikrotear. Ya, mikrotears itu adalah luka-luka kecil pada kulit ya. Nah, sampai penggantinya apa? Boleh menggunakan tadi exfoliator agent atau bahan eksfoliator AHBHA solution misalnya, boleh digunakan antara 2 sampai 4 minggu sekali. Seperti itu. Mau lebih halus lagi, gunakan sensei suru. Ya. Gunakan sensei suru, regenerasi selnya akan berjalan dengan baik, kemudian kelembapannya terjaga, kemudian kekencangannya juga akan lebih baik karena dia mengandung kolagen dan elastin yang sudah terhidrolyze dengan baik, dan kemudian dia juga mengandung ceramide. Kalau permukaan sel kulitnya itu tetap kasar, itu sudah jadi tanda tanya. Artinya apa? Permukaan sel kulit Anda selama ini sudah melakukan eksfoliator, kemudian malah menggunakan physical exfoliator scrubbing, tapi permukaan kulitnya tetap kasar. Artinya apa? Proses regenerasinya yang terganggu. Ya, nah coba dibantu dengan kandungan salmon placenta dan salmon DNA yang terdapat di dalam sensei suru untuk membantu proses regenerasi sel kulit ini berjalan lebih baik, kemudian skin barrier-nya tidak terganggu. Seperti itu, Mas Angga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anak-anak tanda lahir di wajah. Kalau untuk tanda lahir di wajah itu bisa dipudarkan nggak sih, Dok? Tanda lahir ya. Kalau tanda lahir itu mau nggak mau memang karena dia sudah karena dia mutasi dari bawaan lahir, pilihan utamanya adalah laser. Itu pilihan utamanya adalah laser, karena di dunia medis pun topikal itu tidak banyak membantu ya. Tetapi begitupun karena itu adalah mutasi sel ya, mutasi sel yang berubah, dia kapan saja bisa berhenti tumbuh ya. Karena saya menemukan beberapa pasien yang artinya saya lihat pertumbuhannya memang berhenti sampai situ saja gitu, tidak menjadi lebih gelap ya. Tetapi kalau misalnya karena pertimbangan lainnya kenapa tadi bisa kita gunakan sensei suru adalah karena pada daerah itu selnya sudah bermutasi, artinya proses regenerasi sel pada bagian itu juga sudah tidak seperti sel alami pada umumnya. Kemudian kelembapannya pada bagian itu juga pasti sudah tidak seperti kelembapan sel pada kulit pada umumnya. Nah, di sini boleh digunakan sensei suru. Gitu. Untuk membantu proses regenerasi pada bagian itu, kemudian untuk membantu perbaikan kelembapan pada bagian yang mengalami kelainan. Tapi kalau mau ditanya pilihannya untuk menghilangkannya, memang pilihan utamanya adalah laser. Seperti itu. Oke. Tetapi juga harus diingat bahwa laser adalah bukan dewa ya, bukan sekali laser itu hilang, tidak begitu, tidak. Laser itu juga butuh ekstra pengulangan, butuh ekstra budget juga jadinya.
Yes. Nggak apa-apa, kalau laser kan biasanya nanti ada bekas, nah bekasnya baru pakai sensei suruh, aman. Iya. Marketing sekali ya, enggak. Oke, next. Oke. Next. Eh, Nextnya ini juga ada dok. Dok, saya pernah iritasi kulit selama 2 tahun lebih. Ruam gatal, nggak ada iritasi yang berlebih muncul, tenggelam dok gatalnya. Oh, pokoknya dia pernah iritasi kulit, mungkin jeda waktunya tuh selama 2 tahun. Mhm. Ruam, habis itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, sampai merah banget kalau misalkan ada. Ini sangat mengganggu. Nah, sekarang saya stop semua skincare karena belum ada yang cocok mungkin ya. Mhm. Sunscreen pun saya nggak mau pakai karena trauma. Saya udah Mhm. berulang kali ke dokter tapi belum kunjung sembuh. Mhm. Mungkin pertanyaannya, apakah Sensei Suru bisa meredam trauma dari ibu ini, dok? Trauma. Oke. Nah, tadi dia kan katanya iritasinya itu berulang terus ya. Yes. Oke, berulang terus satu. Oke. Sensei Suru boleh dipakai karena dia memiliki paten fungsi untuk histamin release inhibition, jadi dia menghambat rilisnya histamin, itu yang pertama. Kemudian juga pelembabnya baik karena pada kasus-kasus alergi rata-rata karena perbaikan kelembapannya juga terganggu. Nah, di Sensei Suru kelembapannya itu sudah sifat kelembapannya sudah optimal. Nanti boleh dicoba dengan Sensei Suru, kemudian dia tetap harus dilakukan skin test dulu, maksudnya dicoba di salah satu bagian kulit dulu dan dibiarkan beberapa waktu, ya. Nah, jangan trauma karena kalau nggak dirawat akan semakin ini. Nah, kemudian kalau memang kalau memang memungkinkan bisa dibantu dengan konsumsi secara oral, subarasi dan utsukusi. Jadi untuk mempercepat proses perbaikan. Nah, kemudian kalau pada kasus kulitnya seperti itu pun penggunaan sunblock sekalipun nggak digunakan tetap nggak akan ada perbaikan apapun, ya. Tidak akan ada perbaikan apapun. Nah, kalau tipsnya adalah gini, jika masih curiga, misalnya, oh ya, takut menggunakan sunblock dari A, dari B, oke, pakai saja sunblock yang dijual bebas di pasaran. Artinya ada di Indomart, ada di Swalayan, ada di Indomaret, ada di Alfamart. Itu saja yang digunakan, karena biasanya produk-produk yang sudah sampai sana itu sudah pada kategori aman, ya. Aman, dan quality control-nya juga, QC-nya juga sudah sangat-sangat ringan untuk digunakan jangka panjang. Nanti boleh menggunakan yang ada di pasaran gitu. Kalau misalnya terlalu takut atau trauma menggunakan sunblock yang misalnya dari dokter yang mungkin ada tambahan bahan-bahan lain yang sifatnya lebih rich atau lebih kaya atau lebih berat. Seperti itu, Mas Angga. Oke, ini juga dok, kalau untuk milia, apakah bisa menghilangkannya secara permanen? Saya udah coba facial ke tempat perawatan, tapi kata orangnya tuh nggak bisa dikeluarin. Akhirnya saya pencet paksa aja sendiri. Ada yang bisa keluar sih, walaupun harus ada luka di awal, karena emang dipaksakan keluarinnya. Tapi beberapa minggu kemudian malah muncul lagi. Nah, ini mungkin pertanyaannya kalau bisa dilengkapin, apakah mungkin belum bersih ya dok ya? Kalau kita habis kayak sebenarnya kayak jerawat gitu, kita mencet jerawat nggak bersih, dia bisa numbuh lagi, atau emang itu nggak bisa aja? Oke, satu, bahwa proses milia itu adalah dia karena dia terperangkap ya, dia ada sumbatan tetapi pori-pori di atasnya kecil dan dia akhirnya terperangkap. Nah, yang harus diperbaikin adalah dari awal ya, perbaikin satu kelembapannya ya, karena kalau misalnya kelembapan nggak diperbaiki, produksi minyaknya juga akan bisa menurun atau bahkan bisa berlebih. Tetapi pada milia dia berlebih. Nah, jadi satu, perbaiki kelembapan kulitnya, kemudian perbaiki regenerasi kulitnya. Regenerasi kulit itu mulai dari eksfoliasinya juga harus diperbaiki seperti itu, karena dia akan tetap berulang terus kalau nggak diapa. Milia kalau memang sudah sangat mengganggu sekali, memang dia harus diangkat atau dibuka satu-satu dengan laser atau dengan kauter, ya. Jadi bekasnya bisa lebih baik. Nah, tetapi memang dia akan terus berulang kalau kelembapannya tidak diperhatikan, ya. Tidak diperhatikan artinya kelembapannya mungkin terganggu, skin barrier-nya terganggu, regenerasi sel kulitnya juga, eksfoliasinya juga tidak berjalan dengan baik, itu juga dia akan menyebabkan sering munculnya milia. Oh ya, satu lagi yang ingin saya garis bawahi juga pada kasus milia. Nah, khusus untuk eye cream ya, khusus untuk eye cream itu rata-rata efek sampingnya adalah milia.
ya, di rata-rata di bawah mata akan muncul milia. Saya sering menggunakan beberapa produk untuk eye cream karena dia sifatnya eye cream itu sifatnya dia clog ya, dan dia sangat moist sekali, sangat lembab, dan sifatnya dia menutup. Nah, kemudian saya sudah mencoba beberapa produk untuk eye cream, dan dia malah muncul milia di bawah mata. Tetapi dengan menggunakan Sensei Suru sampai saat ini saya tidak pernah muncul milia di bawah mata lagi. Tetapi itu yang saya mau sampaikan, bahwa teman-teman dalam pemilihan produk skincare juga harus diperhatikan. Nah, kalau dalam hal ini Sensei Suru itu sangat-sangat aman digunakan di bawah mata, dia tidak menyebabkan milia. Nanti mungkin untuk banner selanjutnya Mas Angga nanti bisa ditambahkan keterangan bahwa sangat aman digunakan untuk di bawah mata dan tidak menimbulkan milia. Gitu. Karena efek samping dari eye cream itu rata-rata, bahkan sampai yang merek terbaik sekalipun, dia rata-rata menggunakan bisa menyebabkan milia. Gitu. Nah, jadi tadi untuk kasus milianya sendiri, jika sudah sangat mengganggu, pilihannya mau tidak mau memang harus diangkat dengan laser atau kauter, tetapi akar permasalahannya adalah harus dirunut ke belakang agar tidak menjadi berulang, ya. Regenerasi selnya, eksfoliasinya harus benar, kemudian kelembapannya juga harus terjaga sehingga produksi minyaknya tidak berlebih. Gitu. Seperti itu Mas Angga. Siap. Dokter, saya punya anak umur 11 tahun, lalu muncul kering-kering. Sekarang belum berkurang. Kalau untuk anak-anak boleh ya dok ya? Maksudnya untuk Sensei Suru, kayak misalkan ini ada kasus kulit kering bulat-bulat di siku kaki dan tangan, lama-lama jadi bercak putih. Katanya kena leukoderma. Leukoderma. Nanti yang di situ berfungsi adalah yang berfungsi Sensei Suru itu memperbaiki kelembapannya. Tetap prinsipnya lakukan dulu skin test, ya. Skin test oles dulu di satu bagian kecil, tunggu beberapa saat, bisa 12 jam ditunggu. Nanti setelah tidak ada reaksi yang misalnya ada kemerahan atau iritasi, atau boleh dioles, ya. Boleh dipakai, tetapi harus dilakukan dulu skin test. Seperti itu, Mas Angga. Oke, next. Oh, jadi ini beberapa ada yang tanya, mungkin pertanyaannya sejenis semua. Jadi pokoknya kesimpulannya, Sensei Suru itu baiknya dipadukan dengan sunblock ya dok ya, berarti ya? Bukan baik, wajib. Wajib tuh ya teman-teman, wajib. Jadi gini, Sensei Suru akan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh matahari. Misalnya kerutan, flek, kemudian katakanlah kerutan, flek yang ditimbulkan oleh matahari, itu yang akan diperbaiki oleh Sensei Suru, ya. Tetapi kulit harus dipayungi oleh sunblock. Sunblock inilah yang memayungi kulit, ya. Jadi sebenarnya kalau item skincare itu misalnya ada sabun, fungsinya masing-masing kan, ada sabun, ada toner, ada serum misalnya. Ini misalnya Sensei Suru. Nah, ini ada sunblock. Sunblock itu adalah payung yang melindungi kulit. Gitu. Sensei Suru, kalau misalnya dipakai Sensei Suru, sunblocknya nggak dipakai, terus kerusakan terus muncul, Sensei Surunya yang kerjanya mati-matian, Sensei Surunya yang akan disalahkan tidak berfungsi. Padahal tidak. Kamu yang nggak bantu, gitu. Seperti itu, Mas Angga. Oke. Jadi harus dipayungi. Yes. Next-nya mungkin ini saya udah mulai kompel pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Jadi, mungkin gini aja nih dok, mungkin kan teman-teman di sini ada yang mau tahu juga gimana cara pengaplikasian Sensei Suru yang benar. Nah, mungkin kalau dari dokter Kiki, bisa nggak dok tolong diceritain yang kayak biasa dok, maksudnya kayak kita nih misalkan kayak dari bangun tidur kita harus pakai apa sampai kita pulang kerja lagi sampai rumah tuh kita pakai apa gitu loh dok. Oke, ya. Yang satu, yang pasti bersihkan wajah di pagi hari, cukup dengan satu tahap saja dengan pembersih wajah berbahan air, pencuci wajah, kemudian bilasan terakhir nanti dengan air hangat kuku atau lukewarm water. Kemudian kalau punya wajah dikeringkan, dilap. Kemudian kalau punya toner di rumah boleh menggunakan toner.
yang sifatnya mungkin hydrating toner atau toner yang menghidrasi. Kemudian setelah meresap, kalau punya esen Hanamai di rumah boleh digunakan Hanamai. Kemudian setelah meresap 5 menit kurang lebih boleh menggunakan, lalu dilanjut dengan penggunaan serum Sensesuru. Nah, kemudian setelah Sensesuru meresap baru menggunakan sunblock ya. Nah, pengaplikasiannya yang penting semua wajah tercover ya. Jadi misalnya karena makanya seperti yang saya sebutkan tadi ada yang 1 pump atau 2 pump, tapi yang pasti semua wajah harus tercover ya. Nanti boleh teman-teman dibagi di beberapa radian wajah. Kemudian nanti setelah meresap harus menggunakan sunblock. Nah, kemudian di malam hari nanti setelah mencuci wajah 2 tahap sebaiknya, yang bahan dasar air dan berbahan dasar minyak, kemudian diberi angkat dengan lukewarm water, kemudian menggunakan toner, menggunakan Hanamai lagi essence boleh, kemudian setelah itu menggunakan serum Sensesuru. Seperti itu Mas Angga. Tapi jumlah kebutuhannya di wajah harap diperhatikan ya. Ya harus tercover seluruh wajah, kalau bisa leher karena tanda-tanda penuaan juga ada di leher ya. Nah, kemudian sampai ke bawah mata. Oke, Dok, kalau misalkan setiap malam saya pakai toner plus Hanamai plus Sensesuru, apakah saya masih perlu pelembab lagi? Lihat, sebenarnya secara kandungan di dalam Sensesuru itu sudah optimal ya. Udah 3 kategori itu sudah 3 kategori pelembab yang harus menarik kelembapan, kemudian mengisi kelembapan di celah-celah kulit dan kemudian menguncinya, itu semua sudah dimiliki oleh si Sensesuru. Tapi kembali lagi, karena ada kemarin tuh yang melaporkan bahwa setelah menggunakan Sensesuru dia merasa kelembapannya masih kurang. Nah, boleh ditambahkan. Tetapi kalau ditanya apakah cukup sampai Sensesuru sudah optimal, ya sudah cukup. Gitu. Kecuali pada kondisi-kondisi kulit dengan tingkat kekeringan yang agak ekstrim, baru boleh menambahkan, artinya boleh ditambahkan moisturizer lain. Tetapi dengan pada kondisi kulit yang normal saja, sampai penggunaan Sensesuru it's okay, sudah cukup optimal. Ya, seperti itu Mas Angga. Oke, sip. Oke. Ini mungkin udah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum acaranya saya tutup, saya mau tanya aja, Dok, mungkin ada nggak sih, Dok, bisa di-sharing? Ini terlepas dari produk dulu sih, sebenarnya terserah dokter juga sih, kalau dokter mau menyangkut pautkan Sensesuru nggak masalah. Cuman ada nggak sih tips, mungkin di terakhir ini saya mau tips buat teman-teman yang mungkin biar nggak hyperpigmentasi, yang nggak muncul flek, biar nggak muncul flek gitu ya Dok ya, karena flek itu bisa muncul kapan aja kan. Dan buat teman-teman juga yang mungkin udah punya flek, tapi mau dicoba dihilangkan atau dipudarin gitu loh. Mungkin ada nggak kalau tips dari pribadinya Dokter Kiki nih, kita mau tanya, kira-kira gimana? Oke, baik yang belum maupun yang sudah ada flek, satu yang wajib adalah sunblock ya. Ini tip dari saya, sunblock itu wajib. Sunblock itu wajib sekali. Kemudian pengulangan pengolesannya atau reapply-nya juga wajib. Itu yang nomor 1 ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan dengan perlindungan lain, misalnya pakai topi, pakai payung, seperti itu. Nah, kemudian proses regenerasi sel itu juga harus diperhatikan dengan baik ya, berjalan dengan baik. Ya, jangan sampai terjadi overeksfoliasi. Jadi artinya gunakan produk yang memang teman-teman tuh sudah diberitahu bahwa misalnya ini aman untuk digunakan jangka panjang, kemudian dia sudah bernotifikasi BPOM, itu tips gampangnya seperti itu. Nah, karena kalau dia tidak bernotifikasi BPOM, dia bisa saja racikan. Nah, kalau dia racikan, teman-teman juga harus pastikan berapa lama digunakan. Gitu. Nah, tetapi kalau memang untuk gampangnya, ya contohnya Sensesuru. Sensesuru harus sudah bernotifikasi BPOM, artinya aman untuk dan kandungannya aman untuk digunakan jangka panjang. Nah, ini juga harus dipakai walaupun teman-teman belum muncul flek di wajahnya. Ini juga kita gunakan untuk mencegah
flek itu lebih cepat datang, dan untuk untuk merawat kulit bahwa dari proses-proses penuaan salah satunya efek buruk sinar matahari. Ya, jadi tipsnya adalah mulailah menggunakan skincare ya. Paling tidak kalau memang belum bisa, paling tidak penggunaan sunblock dan pengulangan kembali sunblock itu harus optimal. Kemudian perawatan sejak dini, salah satunya dengan penggunaan sensesuru yang aman dan gampang untuk digunakan, itu juga boleh mulai dipakai ya, mulai dijadikan kebiasaan. Jangan tunggu sampai flek itu muncul, baru dilakukan perawatan. Nah, kemudian jika memang melakukan perawatan di klinik misalnya atau dengan dokter, pastikan mengikuti prosedur baik sebelum dan sesudah pasca treatment-nya dilakukan. Ya, mungkin kalau dari saya tipsnya seperti itu, Mas Angga. Oke, mungkin itu aja. Thank you, Dokter Kiki, untuk waktunya, Dok. Sama-sama, Mas Angga. Iya, thank you buat teman-teman juga yang sudah hadir semuanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang untuk meramaikan acara hari ini. Jadi ditunggu next-nya, kita pasti bakal ada seminar lagi. Entah itu kita mau bahas produk yang mana. Dan sepertinya sih minggu depan kita bakal rotasi lagi ya. Jadi ntar mungkin saya suruh minggu lagi atau apa gitu. Ya. Siap kalau gitu. Thank you, Dokter Kiki. Sama-sama, Mas Angga. Thank you. Dan seminarnya yang keren. Dan thank you buat teman-teman untuk waktunya. Selamat sore semuanya. Happy weekend. Thank you. Happy weekend.